Selamat malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi sosiologi komunikasi tentang komunikasi dalam perspektif teori pertukaran. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Christina Evi dengan NIM 0203010018. Yang kedua, Lydia Rambu Paijiara dengan NIM 0203010019. Yang ketiga, Talita Nuri Sofrenita dengan NIM 0193010022. Yang keempat, Iwayan Edi Setiawan dengan NIM 0203010024. Dan yang terakhir, Domingus Anabano dengan NIM 0203010009. Baik, kita akan lanjut ke materi. Komunikasi dalam perspektif teori pertukaran. Perlu diketahui bahwa komunikasi menjadi unsur terpenting di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Komunikasi dapat menjembatani berbagai keinginan, hasrat, dan kebutuhan seseorang dengan orang lain di dalam pertukaran sosial. Pertukaran pula terjadi didahului oleh adanya komunikasi. Secara logis, pertukaran pula akan berakibat kepada perubahan di dalam suatu masyarakat yang selalu dinamis. Perspektif teori pertukaran sosial. Berbagai peristiwa dapat pula dianalisa dalam perspektif teori pertukaran sosial untuk menganalisa perilaku sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Human, semua interaksi sosial melibatkan pertukaran, yaitu pertukaran antara imbalan dan biaya. Dengan demikian, inti dari teori Human ini adalah semua interaksi terdapat pertukaran antara ganjaran dan biaya. Teori pertukaran. Menurut Wingnes 1996, ada 4 perspektif dalam psikologi sosial, yaitu perspektif perilaku, pengetahuan, struktural, dan perspektif interaksi. Setiap perspektif terdapat teori dalam psikologi sosial yang mendasari teori tersebut. Ada 2 teori dalam perspektif perilaku, yaitu yang pertama, teori pertukaran sosial yang menyatakan bahwa setiap tindakan dengan mempertimbangkan untung rugi baik material maupun non-material. Yang kedua, teori belajar sosial yang menyatakan bahwa perilaku seseorang, baik perilaku yang baik maupun yang tidak baik, akan ditiru oleh orang lain sejauh mana tindakan tersebut dipandang baik dan tidak merupakan pelanggaran. Teori pertukaran sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penelitian sosiologi atas derajat interaksi antara anggota keluarga. Proposisi yang dipakai bersumber dari analisa ekonomi klasik yang menguntungkan diri kepada kesinambungan hubungan produser dan konsumen berdasar faktor untung dan rugi. Untuk lebih memahami mengenai teori pertukaran, ada asumsi dasar untuk menganalisanya dari teori perilaku sosial, yaitu manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimum, tetapi mereka senantiasa ingin mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan orang lain. Yang kedua, manusia tidak bertindak secara rasional sepenuhnya, tetapi dalam setiap interaksinya dengan orang lain cenderung berpikir untung dan rugi. Yang ketiga, manusia setidaknya mempunyai informasi dapat dipakai untuk mengembangkan alternatif menghitung untung rugi yang mungkin timbul. Yang berikut, manusia senantiasa berada dalam keterbatasan, namun tetapi
namun tetap untuk berkompetisi mendapatkan keuntungan. Yang berikut, manusia selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari hasil interaksinya dengan orang lain, tetapi dibatasi dengan sumber daya yang tersedia. Yang berikut, manusia selalu berusaha mendapatkan hasil dalam wujud material, namun melibatkan sesuatu yang bersifat imaterial, misalnya perasaan, suka, dan sentimen. Ada syarat yang diperlukan untuk menerapkan teori ini, yaitu 1. Setiap pihak menganggap transaksi yang dilakukan akan menguntungkan. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki struktur pertukaran. Yang pertama, pola pertukaran langsung. Yang kedua, pola pertukaran tidak langsung, yaitu teori pertukaran menginginkan tujuan berupa ganjaran ekstrinsik, misalnya barang-barang, uang atau jasa, dan ganjaran intrinsik, misalnya kasih sayang, kehormatan, kecantikan. Perilaku manusia yang dibimbing oleh prinsip pertukaran sosial itu mendasari pembentukan struktur serta lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga, pola pertukaran produktif. Dalam teori pertukaran sosial, Tribaud dan Kelley juga membahas 3 format kendali, yaitu yang pertama, kendali refleksif, kemampuan untuk memberi penghargaan untuk pada diri sendiri. Yang kedua, kendala nasib, kemampuan untuk mempengaruhi hasil yang lain dengan mengabaikan apa yang ia kerjakan. Yang ketiga, kendali perilaku, kemampuan orang-orang untuk mengubah perilaku orang lain melalui variasi mereka. Ganjaran dan kerugian dalam pertukaran teori sosial. Teori sosial menyatakan bahwa seseorang akan selalu berusaha menciptakan interaksi yang dapat memperbesar porsi ganjaran. Tetapi bila seseorang mau menerima ganjaran, ia juga harus memberi ganjaran. Ganjaran dalam perspektif dinyatakan oleh Sears 1985 berbanding 239 dengan segala hal yang diterima satu diperoleh seseorang dalam suatu hubungan. Foa dan Foa dalam Sears 1985 berbanding 239 membagi ganjaran menjadi 4 bentuk dasar, yaitu cinta, uang, status, informasi, barang, dan jasa. Keenam bentuk ini diklarifikasi ke dalam 2 dimensi. Dimensi yang pertama partikularisme, yaitu bentuk ganjaran nilainya bertanggung jawab memberi. Contoh dalam dimensi ini adalah cinta dan persahabatan. Dimensi kedua non-partikular, salah satu ganjaran universal adalah uang. Uang akan selalu dipandang manfaat tanpa memperdulikan siapa pemberinya. Sedangkan dimensi konkret membedakan antara ganjaran yang nyata dan ganjaran yang tidak nyata seperti nasihat dan kedekatan sosial. Komunikasi dalam perspektif teori pertukaran. Komunikasi adalah suatu pertukaran atau transaksional. Dengan proses transaksional dimaksud bahwa komunikasi merupakan suatu proses di mana kelompoknya saling terkait dan komunikasinya berinteraksi dan beraksi sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan. Kelebihan dari suatu konsep komunikasi sebagai transaksi adalah komunikasi tidak membatasi kita pada komunikasi yang disengaja atau yang direspon yang dapat diamati. Komunikasi terjadi baik disengaja atau tidak disengaja, bahkan menghasilkan respon yang tidak dapat diamati. Dalam komunikasi transaksional, komunikasi dianggap
telah berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik verbal atau non-verbal. Model komunikasi dalam teori pertukaran. Model komunikasi yang sesuai dengan teori transaksi adalah model yang ditawarkan oleh William B. Gunikun dan Yong Yun Kim, yaitu komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya yang berlainan atau komunikasi dengan orang-orang asing. Model Gunikun dan Kim ini mengasumsi dua orang yang setara dalam berkomunikasi, masing-masing sebagai pengirim dan sekaligus sebagai penerima, atau keduanya sekaligus melakukan penyajian atau encoding dan penyajian baik encoding. Karena itu tampak pula bahwa pesan suatu pihak sekaligus juga adalah umpan balik bagi pihaknya. Salah satu unsur yang melengkapi model Gunikun dan Kim ini adalah lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kita dalam menyandi dan menyandi balik pesan. Lokasi geografis, iklim, situasi arsitektur atau lingkungan fisik, dan persepsi kita atas lingkungan tersebut mempengaruhi cara kita menafsirkan rangsangan yang datang dan prediksi yang kita buat mengenai perilaku orang lain. Analisis dalam transaksional. Pendekatan analisis transaksional dapat digunakan untuk menganalisa sikap orang dalam berinteraksi. Pola operasional dapat menggunakan skenario sebagai berikut. Skenario posisi kehidupan merupakan terjemahan posisi diri sendiri ke dalam orang lain. Dalam skenario ini, menaruh dalam kepercayaan kepada orang lain merupakan persyaratan terjadi interaksi yang efisien dalam berinteraksi yang dicirikan dan mewujudkan kedudukan posisi diri sendiri. Skenario posisi kehidupan merupakan terjemahan posisi diri sendiri ke dalam orang lain. Dalam skenario ini, menaruh kepercayaan kepada orang lain merupakan persyarat dalam interaksi dan efisien dalam berinteraksi yang dicirikan dalam wujud kedudukan posisi diri sendiri. Kritikan terhadap teori pertukaran sosial. Menurut Wood 2003, ada beberapa kritikan dalam teori pertukaran. Yang pertama, kurang menghargai nilai heuristik. Yang kedua, tidak teruji. Yang ketiga, tidak sesuai untuk kondisi manusia. Yang keempat, tidak didukung oleh penelitian ilmiah. Itulah beberapa asumsi dan aplikasi pertukaran sosial dalam perannya untuk menjelaskan transaksi komunikasi yang terjadi di antara peserta komunikasi keduanya. Kesimpulan, komunikasi merupakan alat penting dalam interaksi manusia. Setiap manusia berkomunikasi untuk bertukar informasi, ide, dan pandangan dengan orang lain. Proses pertukaran informasi dalam konteks komunikasi sering dilakukan sebagai media penyaluran dan sosialisasi dengan orang lain sekitarnya. Teori pertukaran sosial menekankan hubungan interaksi dan komunikasi antara kedua peserta berlangsung saling menguntungkan satu dengan lainnya dan didasarkan pada ganjaran dan upah. Proses interaksi manusia juga dapat dijelaskan dengan teori pertukaran sosial dengan mempertimbangkan pola hubungan yang telah dibangun di antara keduanya. Berbagai kritikan teori pertukaran sosial telah mengenai dengan melihat perspektif hubungan manusia, yaitu tidak didasarkan kepada pola hubungan manusia sebelum teruji secara ilmiah dan selalu berdasarkan kepada nilai ekonomis. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan.